Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, wilayah Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, serta Sumatera. Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Badan Pembantu Komisi Indonesia Pusat mengusulkan kepada pemerintah agar rakyat diberi kesempatan untuk mendirikan partai politik sebagai sarana aspirasi masyarakat. Pada tanggal 3 November 1945, keluar maklumat nomor 10 tentang pembentukan partai politik untuk persiapan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat pada Januari 1946. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, bermunculan berbagai macam partai politik dengan berbagai ideologi. Di antaranya, partai yang berideologi nasional seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI, partai yang berideologi agama seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia, Partai Kristen, Partai Katolik Republik Indonesia, serta partai yang berideologi sosialis komunis, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kementerian pertama berhasil disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 2 September 1945. Kabinet ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Karena peranan presiden yang dianggap terlalu besar, sehingga dikhawatirkan pemerintahan akan bersifat diktator, maka diajukan usul untuk mengubah kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Hal tersebut diumumkan melalui maklumat tanggal 14 November 1945. Kabinet parlementer yang pertama yaitu Kabinet Syahrir yang diangkat pada tanggal 14 November 1945. Kabinet ini kemudian jatuh karena oposisi dari Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka.
dan diangkat kembali pada tanggal 12 Maret 1946. Tanggal 2 Oktober 1946, Kabinet Syahrir diangkat untuk yang ketiga kalinya. Pada tanggal 15 November 1946 diadakan perundingan Linggajati antara Indonesia dengan Belanda, di mana pemerintahan Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Pada tanggal 27 Juni 1947, Syahrir mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Setelah Syahrir jatuh, Amir kemudian menjadi sosok yang dipilih sebagai pemimpin kabinet pada tanggal 3 Juli 1947. Pada masa kepemimpinannya, Amir Syarifuddin juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Dengan perantaraan Komisi Tiga Negara yang dibentuk oleh PBB, diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda, yang disebut dengan Perundingan Renville. Pada tanggal 8 Desember 1947, di atas kapal perang Amerika, yaitu USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam perundingan tersebut, delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Namun, perundingan Renville tersebut ditolak oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat, sehingga mengakibatkan Kabinet Amir akhirnya jatuh pada tanggal 23 Januari 1948 dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Pada tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag dibuka konferensi meja bundar secara resmi, di mana pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Isi dari konferensi tersebut diantaranya, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada akhir Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pemimpin simbolis. RIS harus menanggung hutang Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden. Setelah pengakuan kedaulatan Belanda kepada pihak Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berdiri sebagai negara federal atau RIS. Namun, pemerintahan RIS tidak mampu bertahan lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950.